Kalau dijemput peduli nggak mobil apa? Enggak. Kan? Mobil terserah apa aja. Misalnya datang mobilnya Avanza gitu. Iya. Nggak, Avanza bukan mobil paling murah. Tapi baru Nggak ya? orang nggak mau, bisa kan? Jujur gue iya sih, yang penting nggak kepanasan dan nggak kehujanan. Oh nggak peduli. Iya. Bohong anjir nih semua. Masa cuma gue doang yang peduli? Nggak peduli, gue beneran nggak peduli. Itu. Peduli anjir. Iyalah. Kalau di kantor juga Wah gue nggak mau dapet cowok yang kayak lagi najis banget. Nggak ada mobil dia. nggak ada mobil. Iya. Parah nggak sih? Iya gue. Hai Amici, hari ini kita akan bikin Get Ready With Me lagi sambil ngobrol-ngobrol tentang yang lagi viral di TikTok. Seperti biasa, kalau misalnya Get Ready With Me, kita bisa sharing apapun, gak ada benar, gak ada salah. Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita langsung aja ya, step pertama aku mau pakai foundation, dan foundationnya aku pakai L'Oreal yang Infallible. Kalau kalian nggak tahu tentang video yang tadi aku taruh di depan, jadi di TikTok ada seorang cewek yang nanya sama teman-temannya, apakah si teman-temannya itu peduli nggak sih kalau dijemput sama cowok dengan merek mobilnya. Terus ya teman-temannya tuh ada yang jawab nggak terlalu peduli juga, yang penting naik mobil. Ada satu temennya ngomong gitu, yang penting sih nggak kepanasan dan nggak kehujanan, katanya gitu. Terus ada juga yang nggak apa-apa sih. Terus dia dengan pedenya tuh dia bilang gini, masa cuman gue doang sih yang peduli dijemput pakai mobil apa? Misalnya nih mobil Avanza gitu. Nah, terus si temennya itu bilang bahwa Avanza bukannya lumayan bagus ya, dan si cewek ini tuh langsung kayak, loh Avanza tuh bukannya mobil yang paling murah ya? Nah, terus pokoknya itulah pembahasannya. Jadi kayak seolah-olah dia tuh nggak tahu mobil murah tuh apa aja. Karena menurut dia si Avanza itu yang paling murah. Dan dia tetap stick sih sama pendapat dia bahwa kalau dia tuh dijemput sama cowok tuh dia peduli banget dengan merek mobil si cowoknya. Lalu dia ngebahas juga bahwa dia trauma dengan si X yang merupakan nggak tahu mantan pacarnya atau nggak tahu mantan gebetannya. Tapi yang pasti dia bilang, kok gue sih nggak mau kayak waktu sama si X lagi. Terus temennya nanya, kenapa emang si X naik Avanza? Terus dia bilang, enggak, si X nggak ada mobil. Dengan nada sambil agak ketawa. Oke, tunggu ya. Ini aku buka kaca dulu biar pakai foundationnya rata. Nah, lalu rame lah sejagat media TikTok. Aku juga awalnya tuh melihat video itu sebenarnya. Tapi setelah aku melihat, aku nggak kayak ngeh atau gimana-gimana. Karena menurut aku tuh ya kayak video obrolan biasa gitu loh. Dan menurut aku namanya orang punya standar itu bebas ya. Tidak ada yang menghalangi. Misalnya kalian tuh merasa bahwa oh kalau cowok yang dekat sama aku sih harusnya tuh udah punya rumah, itu kan bebas sebenarnya. Atau cowok yang bilang oh cewek yang dekat-dekat sama aku tuh kan harus cantik, harus bule, itu nggak apa-apa sebenarnya karena itu standar dan preference masing-masing. Tunggu aku ngambil concealer dulu. Nah, lalu dia juga bikin video sih, dan dia merasa bahwa ya itu kan masalah preference, terserah dia kalau dia memang maunya sama cowok yang mobilnya bermerek, ya itu sih preference gitu ya, terserah dia sih ngomong gitu. Dan sejujurnya, menurut aku juga, kan cewek tuh harus punya standar ya kalau milih cowok. Dan bahkan banyak juga video TikTok yang nulis, aduh sorry kita cewek tuh kerja banting tulang. Kita juga milih kalau misalnya cari cowok, kita nggak mau pilih cowok asal-asalan. Dan mungkin untuk si perempuan ini yang bikin video itu adalah standar dia saat dia memilih pasangan atau gebetan lah awal-awal gitu ya untuk di PDKT-in. Ya dia nggak mau dekat sama cowok atau dijemput sama cowok yang mobilnya nggak bermobil atau cuman Avanza. Dan menurut aku itu nggak apa-apa. Cuman mungkin yang menjadi masalah adalah
banyak hal yang sebenarnya itu aku ngelihat di TikTok ya, jadi sebenarnya masalah itu tuh tidak harus menjadi rame karena memang itu hak setiap orang. Misalnya kalian bilang cowok, aduh sorry, gue tuh cuman mau sama cewek yang tinggi. Ya sebenarnya kan itu hak dia sendiri, kalau misalnya cuman mau sama cewek yang tinggi ya urusan dia gitu. Cuman masalahnya mungkin, aku udah sering banget nih ngebahas ini, kalau misalnya kamu mau sama cewek yang tinggi, kamu jangan ngedeketin cewek yang enggak tinggi dan kamu bilang, kamu tuh enggak tinggi, kamu tuh enggak cantik, enggak gitu. Jadi ya, kalau misalnya kalian suka sama cewek yang tinggi, ya deketin lah cewek yang tinggi. Usahalah deketin cewek yang tinggi. Jangan kalian deket-deket cewek yang enggak tinggi, terus dengan enteng kalian bilang, lu tuh nggak menuhin standar gue karena lu tuh nggak tinggi. Nggak kayak gitu. Dan menurut aku harusnya nggak boleh sih kayak gitu. Nah terus selain itu juga ternyata tadi aku pasang juga ya, yang komen di video itu tuh rame banget. Dan yang membuat aku sedih adalah ternyata orang-orang tuh seperti biasa loh, jatohnya larinya tuh jadi ngehina fisik si ceweknya, ngebahas bahwa kayak lu cantik aja, lagian kalau misalnya cowok yang mobilnya bagus sih nggak akan ngejemput cewek kayak lo, gini, dan menurut aku jahat juga sih, sampai ada yang bikin meme si ceweknya tuh mirip sama salah satu tokoh kartun. Jadi aku tuh kadang suka sedih gitu loh kalau lihat orang-orang yang bermain sosial media ujungnya malah jadi kayak saling ledek-ledekan gitu loh. Dan aku paling gak suka kalau misalnya ngelihat orang yang ledek-ledekannya tuh ke fisik, jadi kayak ngehina, kayak lu cantik aja, kayak kan sebenarnya orang tuh ngeluarin pendapat tuh nggak harus cantik ya. Aku nggak ngebelain si cewek itu, tapi aku juga tidak bisa membela orang-orang yang melakukan bully. Nah, permasalahannya jadi apa sih yang membuat orang-orang ribut ini? Dan banyak juga sih yang memberikan pendapat bahwa apa yang dilakukan si cewek ini tuh ada yang bilang benar, ada yang bilang salah. Tunggu ya, aku ngeratain ini dulu. Tapi menurut aku pribadi, ini aku akan pakai alis dan aku punya produk baru ini dari Belle Glim. Aku tuh udah pakai maskaranya, tapi ini tuh khusus untuk produk alisnya biar alis kita tuh jegrek gitu. Ini kalau kalian mau beli ini nanti linknya aku taruh di description box, oke? Buat aku pribadi, yang menjadi masalah itu adalah kadang memang kita tuh punya pendapat tuh bebas ya. Cuman mungkin saat kita bersosial media itu tidak semua hal bisa diungkapkan dengan nada yang sama kalau kita lagi ngobrol sama inner circle kita. Aku sangat menyadari hal ini sih. Kadang kalau kalian kenal dekat sama aku tuh suka ngeluarin pendapat-pendapat yang agak-agak dark gitu sebenarnya ya. Jadi kayak pendapatnya tuh bener tapi agak jahat dikit gitu. Dan aku jujur, aku pun sering banget kayak gitu. Kalau misalnya kalian inner circle aku atau misalnya ngobrol dekat sama aku tuh sering banget ngeluarin pendapat kayak gitu. Cuman memang ada banyak hal yang nggak bisa kita share sembarangan. Kayak contoh yang dibahas sama si mbaknya tadi tentang dia nggak mau kalau sama cowok yang mobilnya Avanza atau nggak bermobil sama sekali. Karena dengan alasan dia bilang dia trauma lah, nggak mau. Nah itu kan standar dia ya. Ya kalau misalnya dia mau kayak gitu ya udah, dia harus cari cowok berarti yang emang benar-benar bermobil dan mobilnya bagus. Udah itu doang solusinya. Tapi mungkin cara dia mengungkapkannya itu tuh membuat orang-orang yang punya mobil Avanza atau punya mobil merek lainnya tuh tersinggung. Karena jujur ya, kita tuh nggak bisa
mengira-ngira orang tuh tersinggung gara-gara apa. Dan kita tuh tidak bisa mengira-ngira orang tuh akan komen mengenai hal apa. Karena ini tuh namanya sosial media gitu. Semuanya tuh membingungkan. Kayak alisnya sudah selesai, udah gini aja. Kayak gitu. Jadi memang hal itu tuh tidak untuk di share ke halayak umum. Ini aku punya eyeshadow baru, ini dari Holika. Kayak dia misalnya merasa bahwa ya nggak apa-apa dong, memang gue tuh nggak mau sama cowok yang nggak bermobil atau mobilnya cuman Avanza doang. Dan aku pun menyetujui ya kalau kalian memang perempuan dan merasa bahwa ya nggak mau sama cowok yang kayak gitu, nggak apa-apa banget. Itu standar kalian sendiri, stick dengan standar kalian. Tapi mungkin cara penyampaian di halayak umumnya tidak dengan menjatuhkan atau ngetawain orang lain, bahkan sampai membuat orang yang nggak punya mobil tersinggung. Walaupun kadang aku bingung juga sih ya gimana caranya orang nggak tersinggung, tapi at least sebenarnya kita manusia, kita tahu kok mana yang akan menyinggung orang dan mana yang enggak gitu. Itu tuh sudah tersirat gitu sebenarnya. Kita udah tahu dengan pasti nih mana yang akan membuat orang tersinggung dan mana yang tidak akan membuat orang tersinggung. Dan itu tuh memang agak susah sih untuk menilai yang mana yang akan membuat orang tersinggung dan yang tidak. Nah, lalu mulai banyak lah. Kalau aku pribadi ya perempuan kalau misalnya standarnya memang pengen punya cowok yang bermobil atau mobilnya bagus, ya nggak apa-apa banget. Supaya nggak kehujanan, supaya nggak kepanasan, ya nggak apa-apa. Aku pun mungkin akan kayak gitu. Tapi yang aku tangkep, nggak tahu ya, ini pendapat aku pribadi ya. Yang aku tangkep tuh, cewek ini tuh agak-agak vibe-nya tuh ingin seperti Livi Renata sih mungkin ya. Karena kan Livi Renata tuh viral dengan kepolosannya. Jadi aku tuh sedikit menangkap vibe-nya Livi Renata. Karena aku melihat beberapa video dia dan kayak gitu. Tapi ya sebenarnya kalau misalnya ini pendapat aku pribadi ya sebagai wanita yang sudah menikah gitu ya. Kalau misalnya sama laki-laki itu mungkin memang itu harus diperhatikan. Kalau misalnya kalian, aduh ada notif Gojek dong jam segini. Itu memang harus diperhatikan ya, kayak naik mobil apa, mobilnya bagus atau enggak, dijemput naik mobil atau enggak. Tapi yang pasti nih ya, sebagai seorang wanita yang sudah menikah, ntar pakai eyeliner dulu, harus khusyuk nih pakai eyeliner. Pesan dari aku satu, jangan cuman ngelihat dari mobilnya aja, tapi kalian tuh harus juga melihat dari kepribadian orangnya. Karena kalaupun mobilnya bagus, kadang orang yang mobilnya bagus tuh nggak jaminan kalau dia akan ngasih kita banyak. Bahkan bisa jadi ternyata yang mobilnya bagus itu malah lebih pelit nanti kalau misalnya sudah menikah. Dan ada beberapa kasus yang seperti itu. Kelihatannya sih iya mobilnya mewah, tapi ternyata orangnya, sorry to say ya, agak pelit sama istri. Jadi istrinya tuh kayak bener-bener dijatah banget. Padahal kalian merasa pada saat PDKT, aku mah pengen yang naik mobilnya bagus karena biar keren, atau karena kalau yang mobilnya bagus itu pasti berduit. Nah, make sure juga kalau misalnya yang deketin kalian itu cewek cowok yang mobilnya bagus, ini yang paling harus dicek sih. Tunggu ya. Kalau cowok mobilnya bagus, kalian cek juga apakah itu uang orang tuanya atau uang dia sendiri. Karena beda loh kalau misalnya laki-laki punya uang sendiri dengan laki-laki yang pakai uang orang tuanya. In my experience ya, seriusan, asli cowok dengan uang sendiri, ibaratnya gini ya,
cowok punya 10 juta tapi uang sendiri dengan cowok yang punya ya let's say 100 juta tapi uang orang tua. Itu lebih mending cowok dengan uang sendiri sih. Ini pendapat aku ya, seorang wanita 34 tahun yang sudah menikah selama 5 tahun. Menurut aku sih gitu. Jadi buat si mbaknya atau kalian-kalian yang menetapkan standar bahwa lelaki itu harus mobilnya mahal dan mobilnya bagus, make sure juga kalau mobil yang dia pakai itu beli sendiri. Make sure juga kalau uang yang dia pakai itu uang sendiri, atau ya at least dia punya pekerjaan yang bagus untuk membuat kalian menjadi mandiri gitu ya, nggak minta sama orang tua. Ini aku pakai maskara karena jangan cuma lihat mobilnya aja ya sis. Jangan kamu trauma pada saat ngejemput ternyata mobilnya Avanza, tapi ternyata dia orangnya pekerja keras, terus 5 tahun kemudian dia jadi CEO atau dia jadi pebisnis sukses gitu. Ya, atau harusnya sih kalau mau dan kalian melihat lelaki itu sebagai orang yang berusaha keras ya, deket, nikah, terus kalian bisa menjadi pendamping sampai menuju kesuksesan, sampai punya mobil sport gitu. Itu pilihan sih, cuman kembali lagi kalau tips dari aku, kalau misalnya kalian ketemu cowok yang bermobil, jangan cuma lihat mobilnya aja. Dan menurut aku, apa yang dilakukan sama si mbaknya, mungkin dia hanya mengungkapkan pendapatnya aja. Tapi zaman sekarang di sosial media itu, tidak semuanya bisa di-share dengan gampang, bisa di-share dengan kayak seenaknya, atau hal-hal yang biasa kita share untuk inner circle kita, bercandaan yang biasa kita lontarkan itu akan masuk di semua orang. Karena bisa aja di saat orang lain ngedengar, di saat orang lain membaca, atau di saat orang lain melihat, orang lain tuh jadi merasa tersinggung, merasa direndahkan. Dan kita nggak mau kan kata-kata kita tuh membuat orang lain menjadi sedih. Dan jujur aku sendiri waktu menonton videonya dengan agak serius gitu ya, aku rada kayak, hah? Bukan karena pendapat dia yang bilang bahwa dia melihat merek mobil dari laki-laki, tapi dari cara dia ngomong seolah-olah bahwa orang yang tidak bermobil atau orang yang mobil Avanza atau Avanza ke bawah tuh kayak nggak worth it. Dan menurut aku itu tuh kayak obrolan inner circle, nggak harus di-share ke sosial media. Sama dengan yang kemarin aku bahas tentang anaknya Pak Ahok yang bilang kalau perempuan itu seperti properti. Mungkin ada berapa aspek yang maksud dia tuh nggak ke situ, tapi karena dia share itu di sosial media, ditonton oleh banyak orang, banyak yang mensalahartikan, dan jadinya banyak yang tersinggung gitu. Menurut aku sih, ya kita harus lebih bijak sih kalau misalnya mau mengeluarkan pendapat di sosial media gitu ya. Banyak kok laki-laki juga yang menganggap bahwa gue nggak mau sama cewek yang misalnya, tunggu ya, ini agak panas di sini. Banyak kok laki-laki yang misalnya ngomong bahwa gue nggak mau sama cewek yang kulitnya sawo matang. Gue cuman mau sama cewek yang kulitnya putih. Banyak kok yang kayak gitu, punya standar sendiri atau punya taste atau punya selera masing-masing. Tapi itu tuh kan enggak untuk diomongin bahwa aduh gue sih kalau lihat cewek yang wah kulitnya sawo matang sih enggak gitu kan. Ya udah, di saat kalian lihat cewek yang putih atau misalnya yang kulitnya terang, ya kalian deketin. Tapi kalau misalnya lihat yang sawo matang, kalian nggak perlu bilang bahwa ih kulitnya sawo matang, ih bukan selera, nggak perlu gitu. Yaitu perbedaan preference
selera aja, kayak kamu suka Indomie goreng, aku suka Indomie kuah. Tapi kan bukan berarti Indomie goreng itu lebih bagus daripada Indomie kuah. Toh sama-sama Indomie gitu loh. Tapi ya cara menyampaikannya sih. Dan setelah aku lihat video-videonya juga ternyata banyak beberapa videonya yang kayak terlalu akan membuat orang jadi kayak agak tersinggung. Mungkin kalau misalnya kalian main TikTok, kalian udah lihat video ini karena view-nya tuh sampai kayak 2 juta lebih gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah lihat videonya dan kalian sudah mendengar aku ngomong tentang video ini, kalian tulis dong di kolom komentar menurut pendapat kalian gimana sih. Kalau buat aku pribadi sih preference dia nggak masalah, cuman cara menyampaikannya, dan menurut aku sih hal-hal seperti itu tuh bukan untuk disampaikan di halayak umum sehingga membuat orang jadi tersinggung. Jadi kalau yang gitu tuh mendingan disimpan atau diobrolin bersama inner circle aja gitu. Dan kalaupun memang mau ngobrol di sosial media, dipikirin gitulah gimana ngomongnya agar tidak membuat orang lain tersinggung. Karena aku sendiri sedih aja kalau misalnya aku ternyata ngomong sesuatu terus aku menyinggung orang. Nggak usah gitu, aku bikin beberapa video short aja yang cuman bikin tutorial make up mirip siapa, orang tuh nanggepnya kayak beda gitu. Nah, apalagi ini menyinggung perasaan orang lain. Nah, menurut kalian gimana? Kalian tulis di kolom komentar. Udah, ini make upnya sudah selesai dan aku akan pergi sekarang. Ya, terima kasih sudah menemani aku. Ini bibirnya aku lagi suka banget sama bibir yang ini. Dan setting spraynya hari ini pakai Envy Green. Dah, sambil nunggu ini kering dan selesai, aku mau pergi ya. Dah, kalian jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.